Tolong hentikan tekanan terhadap bisnis swasta Yiwu. Tak terhitung jumlah bos Yiwu yang tenggelam di bawah tekanan, terpaksa berbaring dan menyerah. Jujur saja, meski hambatan untuk memulai bisnis swasta di Yiwu tidak tinggi, namun, membuatnya tumbuh besar dan kuat hampir mustahil. Sebagian besar pemilik bisnis swasta di sini terkubur dalam utang yang menghancurkan, terperangkap dalam siklus pembayaran pinjaman yang tak ada habisnya. Lihat saja data pinjaman dari bank-bank besar Yiwu. Angka utangnya mengejutkan. Mereka bangun pagi, bekerja sampai larut, berjuang keras. Namun, imbalan yang mereka dapatkan sangat kecil. Ini adalah realitas pahit dan brutal yang kita hadapi. Ketika saya pertama kali datang tahun lalu, jalanan sangat padat, mustahil untuk bergerak. Sekarang lihatlah kerumunannya. Mereka menipis drastis. Saya ingat jelas bulan Mei dan Juni. Tahun lalu, jalanan sangat ramai. Hari ini, jalanan hampir sepi. Yiwu, Zhejiang, dulunya kota internet yang ramai, terkenal dengan supermarket dunia karena produk-produk berkualitas, kini sedang sekarat. Selama beberapa dekade terakhir, perdagangan luar negeri Yiwu berkembang pesat dengan banjir investor luar negeri. Tapi sekarang, di bawah tekanan perang dagang China-AS dan kemerosotan ekonomi yang sedang berlangsung, apa yang tersisa dari Yiwu yang terkenal di dunia ini? Mari kita dengar dari penduduk setempat. Sulit dipercaya, tapi ini adalah kebenaran yang suram. Toko-toko kosong dan disewakan di mana-mana. Poster-poster ditempel di setiap sudut. Di kota tingkat kedua dengan pendapatan tingkat kelima ini, hanya sedikit sekali yang benar-benar menghasilkan uang. Mereka yang bekerja paling keras, memanggul cicilan hipotek di punggung mereka, adalah yang paling sengsara. Begitu mereka menerima gaji, semuanya langsung habis untuk membayar utang. 8 atau 9 dari 10 anak muda hanya menambal lubang. Ketika limit kartu kredit habis, mereka meminjam secara online. Ketika cicilan hipotek jatuh tempo, mereka beralih ke Huobi. Jangan kira tekanan di sini lebih ringan. Perusahaan besar memotong gaji dan memberhentikan karyawan. Perusahaan kecil lebih parah. Bos bahkan tidak bisa impas. Banyak pekerja kantoran jujur hidup dari overdraft. Setelah 6 tahun di Yiwu, saya belum pernah melihat yang seperti ini. Orang-orang berbicara tentang penurunan konsumsi. Kenyataannya, dompet kosong. Tidak ada uang untuk dibelanjakan. Bagaimana seseorang bisa bertahan hidup seperti ini? Bulan lalu ramai, tapi bahkan belum genap sebulan berlalu. Kemana semua orang pergi? Di mana kakak Chen sekarang? Dia masih di Yiwu, Zhejiang, berkeliaran di jalanan mencoba memahami keadaan. Saya pernah berpikir Yiwu sedang berkembang pesat, ramai dengan bisnis di mana-mana. Tapi hari ini, saya akan menunjukkan kebenarannya. Ini seperti kota hantu, sepi. Hanya kakak Chen dan beberapa orang lain yang berkeliaran di jalanan. Jalan-jalan besar kosong, toko-toko kosong atau ditawarkan untuk dialihkan. Jikapun buka, bos sendiri yang mengambil alih. Tidak ada perekrutan. Kopi mahal dan rasanya tidak enak. KFC masih memiliki beberapa pelanggan yang bertahan. Lihatlah sekeliling, hampir tidak ada siapapun. Supermarket besar kosong. Tidak ada yang menjual ponsel, tidak ada pelanggan, keheningan total. Saya memberitahu Anda kebenaran pahit tentang Yiwu. Anda mungkin tidak percaya. Di permukaan, antrean panjang dan kemacetan lalu lintas. Tapi di kota berpenduduk lebih dari 5.000, banyak yang membayar lebih dari 10.000 dalam pembayaran pinjaman bulanan. Perusahaan besar memotong gaji, memberhentikan staf. Perusahaan kecil berada di ambang kehancuran. Pemilik toko fisik lebih buruk. Beberapa bahkan tidak bisa menutup biaya sewa dan tagihan bulanan. Hanya 1 atau 2 toko yang benar-benar menghasilkan uang. Yiwu adalah pusat komoditas kecil terbesar di dunia, dijuluki kota dagang. Tapi sekarang, lelucon broker pinjaman lokal merangkumnya. Semua orang menangis di Yiwu. Siapapun yang memiliki ambisi, akhirnya kehilangan segalanya. Apa yang terjadi di Yiwu tahun ini? Saya punya klien yang dulunya menghasilkan ratusan ribu yuan setahun hanya dari menyewakan kios di pasar. Tapi sekarang pasar sepi. Kemana semua orang pergi? Tidak ada perdagangan luar negeri. Klub malam kosong. Restoran memiliki 4 tanda disewakan yang tergantung di setiap sudut. Dan pemilik kontrakan barang bekas kesulitan mencari penyewa.
Saya telah bekerja di bisnis pinjaman selama bertahun-tahun, dan tahun ini lebih buruk dari sebelumnya. Semua orang mengatakan hal yang sama. Bisnis sangat sulit. Jadi, katakan padaku, apa yang salah? Teman-teman, kemana semua orang di Yiwu pergi? Kota ini dulunya meluap dengan kehidupan, pusat perdagangan tanpa henti. Sekarang, seperti seseorang mencabut steker dan mengurasnya sampai kosong. Sore ini, saya pergi ke mall untuk membeli sepatu. Dan apa yang saya lihat mengejutkan. Di dalamnya sangat sepi. Rasanya seperti adegan dari lokasi syuting film yang ditinggalkan. Ada lebih banyak asisten belanja daripada pelanggan sungguhan. Semua orang terlihat lelah, tidak tertarik, hanya mondar-mandir. Kerumunan yang ramai, kebisingan, energi, semuanya hilang. Saya telah tinggal di Yiwu selama 5 tahun. Saya telah melihat kemacetan lalu lintas, antrean yang tak ada habisnya. Tapi ini pertama kalinya saya masuk ke mall dan menemukannya benar-benar kosong. Pemilik toko sepatu menghela napas panjang dan mengatakan bisnis semakin buruk dari hari ke hari. Dia bahkan tidak mampu membayar sewa lagi. Yiwu, dulunya dikenal sebagai ibu kota komoditas kecil dunia, tidak pernah kekurangan orang atau energi. Tapi sekarang rasanya kosong. Apakah pengeluaran konsumen telah runtuh? Atau apakah semua orang hanya pindah ke online? Teman-teman di Yiwu, apakah Anda memperhatikan kesunyian ini, kekosongan aneh ini saat Anda berbelanja akhir-akhir ini? Menurut data resmi, Yiwu masih memiliki populasi 1,91 juta jiwa. Namun, berjalan-jalanlah di kota perdagangan internasional atau kunjungi pasar malam pada akhir pekan. Sepinya seperti pukul 3 pagi. Iklan untuk pengalihan toko ditempel di jalan-jalan utama. Pengemudi taksi mengeluh bahwa setelah seharian penuh mengemudi, mereka hampir tidak mendapatkan cukup uang untuk menutup biaya bensin. Baru tahun lalu, keramaiannya sangat padat sehingga ponsel akan kehilangan sinyal. Sekarang, separuh dari booth live streaming di basis influencer gelap dan sunyi. Gudang-gudang memangkas harga. Pemilik kontrakan memotong sewa dan masih tidak dapat menemukan penyewa. Seorang bos perdagangan luar negeri mengatakan kepada saya, seolah-olah semua pesanan ditelan lubang hitam. Namun pemandangan yang paling memilukan, waktu makan. Saya dulu pergi ke desa baru pekerja dan mengantre di warung makanan cepat saji. Sekarang pemilik warung hanya duduk di bangku plastik, menggulir TikTok menunggu pelanggan yang tidak pernah datang. Bukan karena orang-orang telah menghilang, melainkan uang yang telah menghilang. Jadi saya bertanya kepada Anda, beranikah Anda berbicara di komentar? Apakah pusat bisnis di kampung halaman Anda juga mulai menghilang begitu saja?